Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Encik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bersua lagi dalam hal memperbincangkan masalah-masalah kepemimpinan umat. Ini penting ini. Dalam suasana sekarang sibuk hiruk pikuknya menyangkut masalah Pilpres, pemilihan presiden, kita membahas menyangkut masalah kepemimpinan umat. Bagaimana realitas kenyataan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh kerana itu, saya kupas pada hari ini dengan mengundang salah seorang pakar dari Universitas Islam Riau. Siapa lagi kalau tidak Dr. Sobrani. Beliau ini sedikit banyaknya mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup lumayan lah, doktor ya. Dan beliau mengerti sedikit nampaknya menyangkut masalah kepemimpinan ini. Sebab hal ini saya sampaikan supaya umat kita harus mengerti apa itu kepemimpinan. Ini. Jadi seorang pemimpin, seorang leader, ya, dia memanage suatu pemerintahan atau suatu masyarakat atau suatu umat menuju suatu cita-cita yang ingin dicapai. Nah, realitas ini tergantung kepada sejauh mana nanti dia memanage dan seorang leader ini bisa membawa suatu kemajuan bagi umatnya atau bagi bangsanya itu sendiri. Kemudian dalam pandangan Islam itu bagaimana sebetulnya ini untuk mencari sosok seorang pemimpin yang memiliki leader dan seorang pemimpin yang memiliki suatu sikap pandangan kepemimpinannya yang sangat membumi, yang dapat diberikan nilai yang cukup, memberikan arti yang penting bagi kesejahteraan masyarakat atau umat itu sendiri. Sejak dengan itulah pada hari ini saya ingin mengundang Dr. Sobrani untuk lebih lanjut. Nanti saya akan menggali pemikiran-pemikiran beliau sejauh mana sebetulnya menyangkut masalah kepemimpinan umat dalam realitas kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan berbangsa, ya, khusus termasuk Indonesia ini. Saya undang Pak Sobrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Sobrani? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat ya? walafiat. Bagaimana kabar Tok? Ya, alhamdulillah sehat ya. Ini sebentar lagi bisa profesor Pak ya? Kita berusaha. Berusaha ya? Ya. Ini sudah banyak profesor-profesor ini. Alhamdulillah. Di UIR ini kan sebentar lagi Usni ya, Usni akan menjadi profesor ya. Usni Khosairi. Iya. Ya. Profesor, itu ahli geologi ya. Geologi pertama dan termuda di Indonesia. Termuda ya. Alhamdulillah. Ini Pak Sobrani nanti mungkin profesor di bidang bagaimana menyangkut masalah kepemimpinan ini ke depan. Baik Pak Sobrani. Jadi saya melihat sekarang ini Pak, ada satu fenomena umat kita ini dalam hal menyangkut masalah kepemimpinan ini kurang mendapat suatu suatu pencerahan. Ya, bagaimana dia melihat sosok orang pemimpin yang betul-betul menjadi panutan dia sehingga membawa pemimpin itu perubahan dan kemajuan. Dalam Islam kan jelas itu Pak, bahwa seorang dalam Islam itu mengajarkan bahwa prinsip pemimpin itu menempati posisi yang sangat strategis dan penting sekali. Karena itu umat ini, apabila umat ini bukan dipimpin oleh seorang leader yang betul-betul memberikan perannya yang lebih memberi perannya lebih penting dari kepentingan masyarakat itu sendiri, maka apa yang diinginkan oleh umat itu akan tercapai. Dan sejauh itu kalau Bapak lihat sekarang ini, mengapa umat kita ini kalau masalah ini kurang mendapat perhatian? Ini yang saya gali dulu pemikiran Bapak gimana ini. Silakan Pak Sobrani. Oke, terima kasih. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Tok Wan yang telah sudi dan bersedia untuk mengundang saya di Tok Wan Channel, dan semoga Tok Wan Channel semakin berjaya. Amin. Amin. Terkait dengan topik yang diangkat pada kesempatan
siang hari ini tentang kepemimpinan umat. Saya ingin berangkat dari satu ayat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan." Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan demikianlah kami jadikan kamu itu kalian semuanya adalah suatu umat wasatan, sebagai umat yang memainkan peran pertengahan. Dalam ayat ini secara teoritis itu ya, saya ingin menggali bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan, dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai satu umat. Dalam kata ini sebagai satu umat, ada satu kesadaran yang harus sama-sama dipahami oleh umat Islam, bahwa umat Islam itu adalah satu umat di antara umat-umat yang lain, satu umat di antara umat-umat yang lain. Karena itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika Allah berfirman dalam lebih dari satu ayat ya, walau syaa rabbuka la ja'alnakum ummatan wahidah. Kalau Tuhanmu berkehendak, maka niscaya Tuhan akan menciptakan kalian atau menjadikan kalian sebagai satu umat saja, seluruh manusia. Tapi kenyataannya tidak seperti demikian, bahwa umat Islam adalah satu umat di antara umat-umat yang lain. Nah, begitupun ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Artinya adalah bahwa realitas yang Allah inginkan adalah keberagaman. Realitas yang Allah inginkan adalah keberagaman. Nah, apa peran umat Islam di antara keberagaman ini? Adalah ia menjadi pemimpin wasat, bukan yang dipimpin, ya kan? Jadi wasaton adalah umat pertengahan atau umat yang memainkan peran, atau kalau dalam bahasa kita itu dia adalah yang mengatur permainan. Maka risalah bahwa umat Islam harus mengatur permainan itu adalah sesuatu yang niscaya sebagai risalah ajaran Islam ini. Jadi merupakan suatu apa ya? Apa Allah jadikan umat ini merupakan heterogen itu, dan bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan berkelompok-kelompok itu sudah merupakan suatu apa namanya itu? Suatu sunatullah ya. Suatu sunatullah yang diciptakan Allah. Dan disinilah peran daripada umat Islam. Bahwa umat Islam dalam keberagaman ini dia mempunyai tugas dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana ia menjadi pemimpin dari keragaman ini. Mampukah dia umat sebagai umat menjadi pemimpin dalam hal kepemimpinan politik, dalam hal kepemimpinan ide, gagasan, konsep dan lain sebagainya. Ya gitu ya. Jadi terkait dengan itu Pak Suprani, jadi seorang kepemimpinan, seorang pemimpin dalam pandang Islam itu dia bisa mengayomi semua potensi kekuatan umat yang ada di bumi ini. Seperti di Indonesia ini kan. Di Indonesia ini kan terdiri pada suku-suku, adat istiadat, agama macam-macam ya. Di sinilah peran umat Islam itu menonjolkan atau menampilkan kepemimpinan yang bisa mengayomi semua kekuatan yang ada di negara kita. Tentu begitu? Iya, tentu seperti demikian. Karena memang risalah dari ajaran Islam itu adalah bagaimana umat Islam menjadi pemimpin, bukan sekedar dari sisi politiknya saja, akan tetapi bahwa umat Islam mampu menjadi pemimpin dari sisi ide, gagasan, dan konsep-konsep yang dikembangkan dan digunakan oleh seluruh bangsa-bangsa dan seluruh kelompok-kelompok, meskipun beragam agama, beragam suku, beragam etnis dan sebagainya. Karena memang sifat dari Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dia menjadi rahmat untuk sekalian alam. Oleh karenanya ide-ide tentang Islam itu harus bisa dijual dan harus bisa disampaikan gagasan-gagasan itu sehingga umat-umat yang lain itu bisa menerima gagasan-gagasan Islam. Sehingga dalam konteks ini umat Islam selain
dia harus menjadi pemimpin, ia juga harus mempunyai kemampuan untuk mengkomunikasikan ide dan gagasan ilahi ini kepada seluruh kalangan. Sehingga ajaran-ajaran Islam ini adalah ajaran-ajaran yang bisa diterapkan dan bisa diterima oleh semua kalangan. Oleh karenanya yang harus dimiliki oleh umat Islam adalah kesadaran untuk membawa Islam ini secara rasional. Artinya secara rasional itu adalah Islam bukan dibawa secara emosional. Pokoknya Islam tidak, tetapi Islam secara rasional, gagasan-gagasan itu ditawarkan. Sehingga ketika gagasan-gagasan itu ditawarkan dan kemudian bisa diterima oleh umat-umat yang lain, maka itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terrealisasi yang disebut dengan rahmatan lil alamin, bahwa Islam bukan sekedar rahmat untuk orang-orang Islam saja, tetapi bahwa Islam juga menjadi rahmat untuk semua umat, baik umat Islam maupun umat-umat yang lainnya, maupun umat-umat yang lainnya. Begitu. Itu sesuai dengan Islam itu sendiri ya. Jadi Islam itu diamalkan oleh setiap pribadi Muslim. Dia akan melahirkan seorang pemimpin. Nah, pemimpin itu bagaimana nilai-nilai Islam itu harus terwujud dalam kehidupan dia memimpin negeri ini. Tentu itu kan. Nah, sejak itu mengapa masyarakat kita menganggap pemimpin itu ya memilih pemimpin kan penting kan? Karena kaitan tadi itu kan, dia bisa membawa suatu rahmat tadi itu kan, menjadikan Islam sebagai rahmatul alamin tadi itu kan. Bagaimana dia mengimplementasikan nilai-nilai itu sebagai pribadi seorang pemimpin dalam Islam kan itu. Nah, mengapa umat kita ini dalam hal ini kurang dipahami gitu? Kira-kira bagaimana kelemahan itu, Pak? Nah, sebenarnya begini yang harus dipahami oleh umat itu adalah bahwa ketika kita ingin mengkerucut kepada kepemimpinan, jadi kita bicara tentang kepemimpinan umat, tapi kepemimpinan umat itu tentu harus ada leadernya. Maka harus ada karakteristik-karakteristik atau harus ada kriteria-kriteria yang harus menjadi acuan. Karena bahwa kepemimpinan, memilih pemimpin itu adalah bagian dari ajaran agama. Itu adalah bagian dari ajaran agama. Bagaimana tidak bahwa ketika kita musafir contohnya, harus ketika ada lebih dari satu orang, 3 orang, wajib satu untuk menjadi amir safar. Nah, bagaimana ketika kita hidup dalam bernegara, berbangsa yang sangat majemuk dan lain sebagainya, maka kepemimpinan adalah bagian yang tak terpisahkan dari ajaran agama itu. Nah, maka yang harus dijadikan sebagai acuan umat di dalam memilih kepemimpinan itu adalah pada kemampuan leadership dan kemampuan kapasitas daya manfaat yang bisa diberikan oleh pemimpin tersebut. Itu kepada umat ya. Nah, salah satu daya manfaat yang harus menjadi acuan dan menjadi pilihan itu adalah daya manfaat tentang keagamaan. Masya Allah. Daya manfaat tentang keagamaan. Sejauh mana pemimpin yang akan kita pilih itu adalah pemimpin yang memberikan manfaat pertama. Sebelum kita berbicara tentang daya manfaat untuk masyarakat secara umum, maka kita harus memastikan bahwa pemimpin yang akan dipilih adalah pemimpin yang tidak membahayakan bagi agama kita. Artinya memberikan manfaat bagi agama dan juga bagi umat dan masyarakatnya, umat dan bangsa secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Jadi ini saya kira kalau kita penting bahwa menyadari memilih umat dan memilih pemimpin berdasarkan bahwa daya kemampuan dia di dalam memanage negara, daya kemaslahatan dia untuk masyarakat dan lain sebagainya, itu penting. Itu yang sangat penting sekali. Tapi salah satu dari daya manfaat itu adalah daya manfaat untuk agamanya apa? Ya kan? Daya manfaat untuk agamanya itu apa? Kemudian di samping itu juga di dalam memimpin itu, seorang pemimpin dalam pandangan Islam tadi itu, dia mengambil suatu keputusan yang memberi manfaat juga bagi kepentingan masyarakat, umat kan itu. Bukan sebaliknya. Dan dia tidak berdasarkan dengan kepentingan hawa nafsu. Tentu itu ya. Inilah yang didambakan sekarang ini. Bagaimana pemimpin yang kita harapkan itu
dapat memanage pemerintahan ataupun masyarakat atau umat ini sendiri yang betul-betul memberikan nilai tambah bagi kemajuan umat itu sendiri, bukan sebaliknya untuk memberikan nilai tambah bagi kepentingan peribadi atau hawa nafsunya sendiri itu. Nah, di sini juga rasa saya perlu diposisikan bagaimana pemimpin dalam Islam itu mengambil suatu keputusan. Ini yang perlu kita kaji. Tentu pemimpin dalam mengambil keputusan tentu ada mekanisme-mekanismenya. Tapi paling tidak adalah bahwa yang perlu diperjelas adalah bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin itu adalah kebijakan-kebijakan yang pertama sebelum pro kepada masyarakat, pro kepada umat, pro kepada masyarakat secara luas, maka harus dipastikan bahwa ia juga pro terhadap agama mayoritas. Oh, gitu ya. Agama mayoritas. Nah, gitu. Ya, itu kalau dalam konteks Indonesia tentu Islam. Islam ya. Iya. Jadi bisa memberikan manfaat bagi umat Islam itu bukan berarti untuk kepentingan umat Islam saja. Tentu itu konteksnya. Iya. Jadi bahwa ketika untuk kepentingan umat itu menjadi hal yang pertama. Iya. Ya. Tapi bahwa seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwa umat Islam adalah satu umat di antara umat-umat yang lainnya. Itu adalah keragaman yang harus kita sadari bahwa umat Islam itu hadir sebagai satu umat di antara umat-umat yang banyak dan ia harus menjadi leader dalam artian bahwa ia membawa misi-misi ilahi di mana misi-misi ilahi ini harus dibumikan dan direalisasikan sehingga betul-betul menjadi rahmat bagi semua orang, bukan sekedar orang Islam saja. Ya, betul ya. Jadi betul-betul nanti seorang pemimpin dalam pandangan umat yang lain itu seorang pemimpin menurut pandangan Islam itu bagaimana dia bisa mengayomi semua potensi kekuatan yang ada dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Tentu begitu kan ya? Dan tidak, Islam itu bukan memandang misalnya kalau dia berkuasa lalu umat ini akan dihabisi, tidak demikian sebetulnya. Tentu, justru itu dilindungi ya. Karena hak-hak mereka itu punya hak. Mereka kan diberikan tugas di atas dunia itu untuk menjalankan kehidupan mereka kan. Dan hak-hak mereka tetap dijamin kan. Justru Islam mewajibkan untuk menegakkan dan menjamin hak-hak mereka gitu kan. Dan tidak ada dalam Islam itu kalau sudah berlain agama lalu tidak ada kan gitu. Nah, ini yang harus sadari. Jadi kadang-kadang ada juga bagi umat Islam kita ini memandang ya kalau nanti Islam kuasa ya tegaknya hukum Islam lah, orang kafir akan dibasmi. Kan tidak demikian sebetulnya. Dan inilah yang harus dirubah cara berfikir daripada umat kita. Jangan memandang bahwa orang di luar Islam itu dianggap musuh. Betul tak? Bahwa Islam hadir dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Bukan sekedar umat Islam, tapi seluruh umat-umat dan lain sebagainya. Oleh karenanya ini yang kemudian menjadi satu tantangan tersendiri bagi umat Islam itu untuk kemudian meyakinkan bahwa ajaran Islam ini bukan khusus untuk mereka. Ajaran Islam ini sebenarnya adalah maslahat untuk manusia. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Ini kan tidak bisa dengan pendekatan emosi bahwa Islam harus seperti demikian, kami berjanji dan lain sebagainya. Kan tidak. Tetapi bahwa kesadaran kita hidup secara bermasyarakat dan beragam itu adalah mempunyai tuntutan bahwa umat Islam harus bisa mengkomunikasikan ide-ide itu. Oleh karenanya yang kita inginkan adalah ketika umat Islam sebagai pemimpin, ia mampu untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan Islam dan ajaran-ajaran Islam meskipun tidak harus dengan label Islam. Boleh jadi dengan label Islam orang akan anti. Tetapi bahwa pada intinya ajaran Islam itu adalah ajaran yang rahmatan lil alamin. Yang bisa dan yakin betul. Kita sebagai orang beriman kita yakin pertama bahwa ajaran itu adalah ajaran yang paling benar. Cuman keyakinan itu tidak cukup. Keyakinan itu harus didukung dengan kemampuan kita berargumentasi kepada seluruh masyarakat bahwa Islam itu punya gagasan-gagasan yang menjadi alternatif untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi
oleh semua umat manusia. Contoh, kalau yang gagasan contohnya tentang ekonomi Islam contohnya. Ini kan gagasan Islam bahwa Islam mempunyai alternatif tentang gagasan dan kemudian terus-menerus ide itu digulirkan dan kemudian diseminarkan dan sebagainya, dikaji dan sebagainya, hingga akhirnya ekonomi Islam adalah ekonomi yang bukan sekedar untuk umat Islam, tetapi manfaatnya sebagai alternatif untuk semua umat masyarakat. Itu salah satu contohnya. Artinya adalah bahwa kehadiran kepemimpinan umat di tengah-tengah keberagaman bangsa itu bukan sekedar kemampuan kita untuk menjadikan Islam sebagai leader, tetapi kemampuan umat Islam untuk menawarkan gagasan-gagasan ajaran Islam agar itu bisa diterima. Seperti contoh seperti ini tuh. Ini contoh sederhana ya. Jadi kita yakin betul, ini kita yakin bahwa orang yang mencuri itu dipotong tangannya dalam Islam, ya kan? Itu keyakinan kita. Tapi bahwa di balik itu semuanya ada manfaat, umat Islam tidak bisa kemudian memaksakan bahwa ini harus, akan tetapi bahwa berproses dan kemudian meyakinkan masyarakat bahwa hukum itu adalah hukum yang bisa diterima dan hukum yang paling masuk akal. Nah, itulah tanggung jawab umat Islam. Mampu umat Islam untuk melaksanakan dan membawa amanah itu. Seperti contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan riba, minuman keras. Mengharamkan minuman keras. Itu bukan dengan pendekatan emosional haram saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwa di balik haramnya minuman keras itu adalah agar tidak terjadi permusuhan di antara kalian. Nah, ini kan argumentasi disampaikan oleh Al-Qur'an. Mampukah kita sebagai umat untuk memberikan gagasan dan menawarkan gagasan-gagasan ini kepada semua masyarakat agar kemudian minuman keras menjadi sesuatu yang diharamkan, atau sesuatu yang tidak legal dalam penjual beliannya, kan begitu? Kan tidak harus, dalam hal ini kan tidak harus menggunakan nama Islam, oh ya kan? Tapi bahwa tujuan Islam minuman keras harus menjadi sesuatu yang terlarang. Tapi bagaimana agar itu menjadi pemikiran kolektif bangsa? Nah, itulah dia, bahwa kepemimpinan umat dia bukan sekedar pada tataran kepemimpinan secara politik saja, tetapi bahwa pada kemampuan umat untuk bisa meyakinkan bangsa-bangsa lain atau umat-umat yang lain bahwa ide-ide dan hukum-hukum Islam itu adalah hukum-hukum yang memang betul-betul sangat realistis dan sangat bermanfaat dan dapat diterima dan dapat diterima tanpa ada paksaan sedikit pun, sehingga tidak sedikit-sedikit kemudian berdalil wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka adalah kafir. Kita tidak secara cepat mengatakan seperti itu, bahwa kita mempunyai tanggung jawab untuk meyakinkan orang agar meyakini bahwa hukum Islam itu adalah aturan Islam itu adalah aturan untuk semua manusia pada hakikatnya. Dia bukan hanya untuk kepentingan umat Islam saja kan, tapi untuk semua umat yang berada di dalam tengah komoditas kehidupan masyarakat itu sendiri. Kalau kita bicara di bangsa Indonesia ini tentu banyak ada 10% contohnya yang non Muslim, ya kan. Tapi kan bagaimana mereka merasa bahwa mereka hidup menjadi satu kesatuan keluarga bersama umat Islam yang mayoritas itu. Kemudian kalau dilihat begitu caranya, tadi Pak Supradit mengatakan begitulah pandangan dalam kepemimpinan Islam itu, bagaimana kaitannya sekarang ini dalam pemilihan presiden sekarang ini? Kan umat kan mencari bentuk sosok ini, mencari bentuk sosok kan. Dari 3 calon ini kan umat melihat mana yang diarahkan tadi bahwa dia mampu membawa suatu perubahan dan kemajuan sebagaimana yang didengung-dengungkan itu kan bagi kepentingan umat. Nah, untuk itu kata saya ciri-ciri khas pemimpin yang kita perlu sekarang ini adalah pemimpin yang tadi itu dibilang oleh Pak Supradit tadi kan, yang bisa mengayomi semua kekuatan yang ada di bangsa ini kan. Nah, untuk itu kata saya
kewajipan bagi umat Islam sekarang ini dalam menentukan pemilihan presiden ini harus dapat mencermati itu. Ya. Nah, tentu dilihat dari segi sosok seorang. Ya. Bagaimana dia pemahaman terhadap Islam. Tentu itu ya. Enggak. Ya. Karena ini kan orang tabu, apalagi di Indonesia ini kan dengan bermacam-macam rekayasa dengan segala ini umat Islam tu dianggap radikal, ya. Apalagi Islamofobi dan sebagainya ini kan. Ini kan nilai pengaruh-pengaruh ini kan memang sengaja dilontarkan itu ya. Bagaimana menangkis ini, oleh kerana itu ini sangat penting sekarang ini dalam menentukan ke depan pemimpin bangsa kita ini. Sebagaimana katakan tadi bahwa wajar kalau umat Islam Indonesia ini mendapatkan sosok pemimpin yang Islami ya, yang betul-betul bisa membawa satu kemajuan dan perubahan bagi kemajuan bangsa ini, kan tak salah sebetulnya. Ya. Tentu begitu Pak Subrani. Ya. Jadi memang bagi umat Islam tentu pertama ketika dia ingin memilih, konsideran pertamanya adalah apa maslahat untuk agama. Itu yang pertama. Itu ya. Apa maslahatnya untuk agama. Setelah itu apa maslahatnya untuk orang banyak. Ya kan? Untuk semuanya gitu. Ya, itu yang kita inginkan. Dan saya kira kita semua bisa menilai dari 3 calon ini. Ada 01, 02, 03. Dan kalau kita ingin melihat secara positifnya, bahwa ini adalah merupakan kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia. Bahwa bangsa Indonesia mempunyai calon-calon pemimpin yang semuanya beragama Islam. Itu yang pertama dulu. Itu kita syukuri dulu. Karena kita tentu tidak membayangkan contohnya ketika orang berada di negara minoritas, kemudian dia harus mempunyai kewajiban memilih, tapi kemudian yang dipilih rupanya berbeda akidah. Itu kan lebih berat lagi. Tapi yang harus pertama kita syukuri adalah bahwa calon-calon pemimpin dari 01, 02, 03 semuanya adalah beragama Islam. Nah, beragama Islam. Jadi silakan tinggal memilih saja kepentingan dan maslahat keagamaan yang bisa kita titipkan kepada salah satu di antara mereka. Oh gitu ya? Iya. Lalu kalau kita lihat sekarang ini dan bangsa kita ini semenjak dari dulu ya, masalah kepemimpin ini sangat penting sekali ya, dari periode pertama ya, di zaman Soekarno dulu, zaman Pak Harto, zaman Habibie ya, zaman Ibu Mega, zaman SBY, sampailah zaman Jokowi sekarang itu kan kita melihat sosok pemimpin-pemimpin itu semua sekali ya. Nah, dengan adanya masa pemilihan presiden sekarang ini, dari pengalaman-pengalaman lalu itu kan bisa menjadi contoh itu. Mencari sosok pemimpin yang betul-betul kita dambakan, yang bisa membawa suatu perubahan dan kemajuan itu. Nah, kalau pandangan Bapak sekarang itu terhadap fenomena yang terjadi bagi masyarakat kita sekarang ini dalam menentukan pilihan sekarang, bagaimana menurut pandangan Bapak sekarang? Saya kira ini sangat sangat. Sebab begini, saya potong sebentar Pak. Sebab begini, ada suatu pemikiran masyarakat itu, dan ini perlu kita sadarkan juga. Masyarakat itu menganggap, silakan. Masyarakat itu menganggap setiap 5 tahun sekali pemilihan presiden itu ya, bagi masyarakat apatis dia, Pak. Karena dia sudah melihat masa lalu gitu. Masa apatis apa? Siapa saja jadi pemimpin, tak apa-apalah. Kita begini-begini saja. Enak ya? Mereka tidak memahami itu pentingnya pemimpin itu. Itu persoalan sekarang. Sedangkan tadi dikatakan menurut ajaran Islam, memilih pemimpin itu hal bahagian daripada ajaran Islam. Bagian dari Islam. Tak bisa diputuskan bukan hanya perintah sholat saja, bukan hanya perintah puasa saja, tapi memilih pemimpin itu merupakan perintah Allah. Betul tak? Betul. Ya, wajib kan? Jangan sampai kita salah memilih. Sebab kalau kita salah memilih, akibatnya nanti akan menerima risiko. Ya, bukan risiko itu dunia dan bahkan akhirat, betul tak? Betul. Nah, oleh kerana itu jangan masyarakat itu menganggap ini sepele itu. Ya, siapapun presiden silakanlah. Ya, kita bukan memilih agama.
Kita memilih orangnya kata. Ya. Di sini Pak Ustadz Suproni harus memberikan satu pencerahan bagaimana menangkis hal ini. Silakan. Oke. Jadi terkait dengan mungkin langsung saja nih Tok Wan ini. Kepada siapa kita memilih? Nah, ini tentu kita serahkan semuanya kepada masyarakat. Tapi yang jelas bahwa yang harus menjadi parameter kita di dalam kita memilih pemimpin adalah alasan bahwa pemimpin yang akan kita pilih itu membawa kemaslahatan untuk agama kita. Itu yang pertama. Membawa kemaslahatan untuk misi keumatan. Itu yang pertama. Ya. Setelah itu baru yang kira-kira mempunyai kapasitas untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan agama ini. Itu aja saya kira. Itu ya. Iya. Jadi yang penting itu bahwa menjadikan kepemimpinan itu sebagai bagian dari tuntutan kita beragama. Itu dulu. Itu dulu kalau untuk masyarakat itu jadikan itu sebagai kan yang menjadi permasalahan kadang-kadang seperti disampaikan oleh Tok Wan tadi bahwa kepemimpinan ini kan sudah ya siapa yang kita pilih sajalah itu kan tidak ada kaitan dengan agama, itu yang menjadi problem. Ya, kan? Itu problem itu ya. Jadi kalau saran saya kepada masyarakat secara umum, masyarakat Riau secara umum, bagi yang umat Islam kita jadikan bahwa ini sebagai bagian dari agama dan ketika kita memilih pemimpin maka salah satu yang menjadi konsideran atau pertimbangan di dalam kita menentukan 01, 02 atau 03 adalah kepentingan daya manfaat yang diberikan untuk agama ya. Itu cirinya ya. Kalau itu tinggal silakan bertanya masing-masing ya. Yang betul-betul memelihara agama ini dengan benar dan umat betul-betul tercerahkan ya dalam pemahaman terhadap agama itu sendiri dan tidak menyalahgunakan itu ya. Dan dalam Islam kan jelas Pak, syarat untuk jadi pemimpin itu yang pertama tadi kata Rasulullah itu sebagaimana cermin kepribadian Rasulullah kan ya amanah, petanah, tabligh dan sebagainya itu juga kan membawa suatu kriteria Pak. Dalam pemahaman kita untuk menjadi pemimpin dalam Islam itu betul enggak tuh? Cuman kita kalau ingin flashback ya ke pemilu tahun 2019. Pemilu tahun 2019 ini kalau kita mau mencoba merefleksi bahwa umat memilih itu dengan pendekatan yang emosional. Sehingga yang terjadi ini mohon maaf ya dalam pandangan saya ketika kemudian yang menjadi pilihannya rupanya belum beruntung, akhirnya umat yang kemudian menjadi oposisi. Itu ya. Itu yang kemudian saya kira merugikan ya? Untuk umat itu sendiri. Oleh karenanya kalau saya pribadi sebenarnya saya sangat bersyukur bahwa di setiap calon pemimpin ya baik 01, 02, 03 itu ada pintu-pintu umat Islam di situ. Contoh di 01 ada PKB, ada PKS partainya ya. Kemudian di 02 contohnya ada PAN, basis massa Islam lah saya kira gitu. Kemudian ada Partai Gelora. Kemudian di 03 itu ada P3. Ada P3 kan Pak ya. Jadi kalau ada pintu-pintu itu yang menang, siapa yang menang nanti yang menang umat. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi bukan umat kemudian nanti beroposisi dengan salah satu dari yang menang. Itu yang pengalaman dari 5 tahun yang ini yang saya kira perlu kita evaluasi. Artinya adalah bahwa ketika ada pintu-pintu umat Islam di situ, siapapun yang menang, yang kita inginkan adalah yang menang umat Islam. Itu yang kita inginkan. Ya, jadi umat Islam yang menang. Bukan kemudian umat Islam jadi oposisi lagi kan gitu, Pak. Itu yang kita khawatirkan karena kita tidak mau terulang pada kesalahan yang fenomena yang terjadi kan begitu. Kalau yang tahun kemarin contohnya, mohon maaf ya kita cerita contohnya suara umat itu kepada
Prabowo. Tapi pada kenyataannya kemudian Prabowo tidak. Dan kemudian akhirnya umat menjadi oposisi dengan pemerintah, dan itu saya kira bukan sesuatu yang menguntungkan bagi umat secara umum. Jadi kalau yang kita inginkan, bagaimana kita menjadikan kontestasi Pilpres ini adalah bagaimana siapapun yang menang itu umat yang menang. Tapi akhirnya umat kan rugi, dan umat dirugikan. Apa yang terjadi kan 2014 ya? 2019 itu umat dirugikan. Umat dirugikan. Begitu mendukung Prabowo, tapi akhirnya umat masih dirugikan kan? Dirugikan. Maka karena terjadi, pintu masuknya cuma satu. Iya, karena ada pengkhianat juga. Dari yang kita dukung ini juga mengkhianatnya tidak jujur juga kan, itu soalnya. Nah itulah saya kira kalau untuk wadirkan orang politik, saya kira realitas politik ini perlu dikaji juga kan. Realitas politik tentu sangat dinamis sekali. Dinamis. Jadi oleh karena itulah umat ini harus menyadari siapa sebetulnya sosok calon yang betul-betul konsisten untuk membela kepentingan umat. Maka itu tadi bahwa satu, ketika kita memilih pemimpin, konsideran pertama adalah daya manfaat apa yang bisa diberikan kira-kira. Nah daya manfaat itu yang pertama kali kita sebagai orang Islam adalah daya manfaat menjaga agama, daya manfaat yang diberikan kepada agama itu yang harus menjadi prioritas pertama. Setelah itu kemudian baru mana yang mempunyai daya manfaat untuk kira-kira mempunyai kapasitas yang kita yakini bisa mengelola Indonesia menjadi dan membawa negara yang baik, maju, membawa kesejahteraan, kemakmuran bagi masyarakat. Tentu maka terjadi perubahan, dan bukan makin hari masyarakat makin sengsara tapi membawa suatu perubahan dengan arti kata masyarakat nampak nanti sosok pemimpin ini bisa membawa suatu perubahan dan kemajuan, sehingga terjadilah masyarakat kita yang cukup sejahtera, cukup adil dan berkeadilan sebagainya. Saya ini penting. Dan kemudian di samping itu juga tegaknya hukum dengan benar dan keadilan, dan tidak terjadi suatu kepentingan kelompok. Saya ini itu yang kita inginkan. Itu yang kita inginkan ke depan ini, jangan sampai hal itu terjadi kan Nah, terakhir mungkin stressing yang harus Ustaz Soproni berikan dalam menghadapi Pilpres sekarang ini, hendaknya umat ini jangan terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang tertentu. Bagaimana pandangan Bapak sekarang ini? Jadi begini, fakta politik yang kita sebagai bangsa yang dari dulu menjadi bangsa yang kokoh, ini realitasnya adalah bahwa bangsa ini terpolarisasi pada dua kekuatan. Itu yang agak kurang sehat pada dua pemilihan 2014 dan 2019. Sehingga terjadi polarisasi, terjadi gesekan-gesekan yang tajam di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya kita menginginkan bahwa pada Pilpres 2024 ini adalah Pilpres yang damai, Pilpres yang sejuk, Pilpres yang kemudian masing-masing di antara kita bisa menjaga diri dan memilah mana informasi yang bisa kita share, mana informasi yang perlu kita keep, dan hal-hal yang bersifat hoax dan hal-hal yang memecah belah umat dan memecah belah kehidupan kita berbangsa, itu yang harus menjadi prioritas kita sebagai bangsa Indonesia dan khususnya masyarakat Riau pada khusus lagi. Baik Pak Suprani yang cukup memberikan penjelasan tadi. Oleh karena itu, bagi masyarakat Riau, mari kita menghadapi Pilpres ini, pemilihan presiden ini harus bijak, harus terdidik dengan baik, jangan mudah terpancing, dan tentukan pilihan kita yang tepat yang tadi dikatakan harus dapat membawa perubahan dan kemajuan, bagaimana nilai-nilai agama kita ini berjalan dengan baik dan bisa mencerminkan bahwa Islam itu betul-betul rahmatul alamin, bukan dikatakan Islam itu sangat menentang orang yang tidak sejalan dengan Islam, lalu Islam itu dianggap ekstrim dan radikal. Itu harus dihilang stigma yang demikian itu. Karena inilah kita menentukan pilihan kita, sosok pemimpin kita yang akan datang yang bisa membawa satu perubahan. Apalagi kalau tidak yang orang-orang yang betul-betul kita yakini dia itu mampu, apalagi dia cerdas, punya kemampuan intelektualnya,
yang kedua dia seorang bijak dan dia mengayumi masyarakat, tidak emosional, tidak ego, ya, tapi dia mengayumi masyarakat. Pilihlah yang tiga calon itu. Saya yakin dan percaya masyarakat sudah mengerti. Tentu yang ini yang harus kita utamakan. Mudah-mudahan Allah memberikan bangsa kita ini menjadi bangsa baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur dalam menentukan pemilihan presiden pada bulan Februari yang akan datang. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Mari kita aminkan bangsa dan negara kita yang cinta ini. Terima kasih Pak Subrani. Mudah-mudahan Subrani akan menjadi seorang intelektual yang mampu memberikan makna pengertian dalam memilih presiden pada tahun 2024 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.